Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pengelolaan kelas dari kelas 3C. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang model-model pengelolaan kelas yang diampui oleh Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD, MPD. Sebelum masuk ke pematerian, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Trisnayani Astuti dengan NIM 2405577. Perkenalkan, nama saya Fadilah Maulida dengan NIM 2408588. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rehanul Ilham dengan NIM 2408806. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Nur Mutmainah dengan NIM 2400954. Baik, materi yang akan kami sampaikan yaitu dari pengertian model-model pengelolaan kelas, penataan ruang kelas, macam-macam formasi ruang kelas, prinsip-prinsip penataan kelas, manajemen kelas, peran guru dan implementasi model-model pengelolaan kelas, juga serta kendala guru dalam mengimplementasikan model-model pengelolaan kelas. Nah, di sini ada pengertian pengelolaan kelas. Nah, menurut Sri Mulyani 2001, pengelolaan kelas dapat dipahami sebagai bentuk kepemimpinan dan ketataklaksanaan guru dalam praktik penyelenggaraan kelas. Nah, yang dimana artinya tugas guru tidak hanya sebatas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan suasana kelas agar proses belajar mengajar berjalan dengan efektif. Selanjutnya ada penataan ruang kelas. Di dalam penataan ruang kelas ini ada pengaturan tempat duduk, gaya penataan, prinsip penataan kelas, dan manajemen kelas. Poin pertama yaitu pengaturan tempat duduk. Dalam belajar, siswa memerlukan tempat duduk. Tempat duduk mempengaruhi siswa dalam belajar. Bila tempat duduk bagus, tidak terlalu rendah, tidak terlalu besar, tidak berat, bundar, persegi panjang, dan sesuai dengan postur tubuh siswa, maka siswa dapat belajar dengan baik dan tenang. Bentuk dan ukuran tempat duduk yang digunakan sekarang bermacam-macam. Ada yang satu tempat duduk dapat diduduki oleh beberapa orang siswa. Ada pula yang hanya dapat diduduki oleh 2 orang siswa. Sebaiknya, tempat duduk siswa itu tidak berukuran terlalu besar agar mudah diubah-ubah formasi sesuai dengan keinginannya. Baik, di sini ada beberapa gaya penataan kelas. Yang pertama ada gaya auditorium. Gaya susunan kelas di mana semua murid duduk menghadap guru yang berjajar dan menghadap ke satu arah, yaitu ke arah guru atau papan tulis. Gaya ini banyak digunakan ketika guru memberikan penjelasan atau ceramah yang membutuhkan perhatian penuh murid ke depan. Interaksi antar murid sangat minim karena fokus mereka tertuju pada guru. Yang kedua ada gaya tatap muka, yaitu gaya susunan kelas di mana murid saling menghadap. Jadi, biasanya dalam susunan meja yang berhadapan langsung. Penataan ini mendorong diskusi aktif, interaksi sosial, serta pertukaran ide antar murid. Sangat cocok untuk kerja kelompok kecil atau diskusi bersama murid-muridnya. Gaya yang ketiga yaitu gaya offset. Gaya susunan kelas di mana sejumlah, biasanya 3 atau 4 anak, duduk di bangku tetapi tidak duduk berhadapan langsung satu sama lain. Posisi tempat duduk ini mereka agak menyamping, sehingga tetap bisa berinteraksi tanpa harus berhadapan penuh. Gaya ini baik untuk aktivitas kelompok kecil yang tidak membutuhkan kontak mata terus-menerus. Gaya yang keempat yaitu gaya seminar. Gaya susunan kelas di mana sejumlah besar murid, 10 atau lebih duduk di susunan berbentuk lingkaran atau persegi atau bentuk U. Jadi, setiap murid dapat melihat satu sama lain sehingga suasana pertemuan menjadi lebih inklusif. Gaya ini sangat efektif untuk seminar, presentasi kelompok, atau diskusi kelas yang melibatkan banyak partisipan. Yang terakhir yaitu ada gaya klaster. Gaya ini susunan kelas di mana sejumlah murid, biasanya 4-8 anak, bekerja dalam kelompok kecil, yaitu masing-masing klaster bekerja secara mandiri dan terfokus pada tugas kelompoknya. Penataan ini sangat cocok untuk aktivitas pembelajaran kolaboratif atau proyek kelompok. Prinsip-prinsip model pengelolaan kelas. Nah, dalam buku John Weisantrock ada 4 prinsip dasar yang dapat kita terapkan agar kelas menjadi lebih tertata dan kondusif. Nah, yang pertama, kita perlu mengurangi kepadatan di tempat lalu lalang. Nah, hal ini penting supaya pergerakan murid maupun guru di dalam kelas tidak terhambat. Dengan begitu,
aktivitas belajar dapat berjalan dengan lancar. Terus yang kedua, pastikan guru dapat dengan mudah melihat murid, yang dimana untuk memudahkan pengawasan serta menjaga keterlibatan siswa selama pembelajaran, guru bisa dengan cepat mengetahui jika ada murid yang kurang fokus atau membutuhkan bantuan. Nah, yang ketiga, materi pengajaran dan perlengkapan murid harus mudah diakses, yang dimana dengan mudahnya diakses, murid tidak akan kesulitan ketika membutuhkan buku, alat tulis, maupun media pembelajaran lainnya. Yang keempat, pastikan murid dapat dengan mudah melihat semua presentasi di kelas, yang dimana berguna agar setiap murid bisa mengikuti pelajaran dengan jelas, tidak ada yang terhalang pandangannya, dan semua dapat memperoleh informasi yang sama secara merata. Nah, jadi keempat prinsip ini pada dasarnya membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman, efektif, serta memungkinkan interaksi guru dan murid berjalan optimal. Selanjutnya ada manajemen kelas. Ada beberapa ragam manajemen kelas yang dikemukakan oleh John Avivi. Yang pertama itu manajemen kelas special learning atau penataan ruang belajar. Nah, dalam kegiatan mengajar, satu hal yang pasti bahwa tujuan dari proses pengajaran tidak akan tercapai bila mana kegiatan mengajar dilakukan di dalam ruangan kelas yang tidak tertata rapi, berantakan, dan tidak dapat membuat siswa merasa nyaman. Oleh karena itu, sebuah syarat wajib bagi setiap sekolah untuk memiliki ruangan kelas yang memadai. Bagaimanapun ruangan kelas sangat mempengaruhi tercapainya tujuan pengajaran. Karena ruangan kelas merupakan sarana utama dalam kegiatan belajar mengajar, di ruangan kelas, guru menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Sementara siswa mengambil pemahaman secara langsung, bertanya jawab, berdiskusi, dan belajar berkelompok bersama teman-temannya terkait dengan materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Pada prinsipnya, ruangan kelas merupakan sentral untuk menyerap pengetahuan-pengetahuan baru bagi siswa berkaitan dengan materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Karena begitu pentingnya fungsi ruangan, maka ruangan kelas harus tertata rapi, tidak berantakan, dan mampu membuat siswa yang belajar di dalamnya merasa nyaman. Kedua, manajemen kelas determination of regulation in the room atau penataan peraturan di dalam ruangan. Keberhasilan seorang guru bergantung pada kemampuan guru dalam mengelola kelas dan menciptakan suasana yang nyaman bagi siswa untuk belajar di dalam kelas. Karena itu, sangat penting bagi seorang guru untuk menerapkan manajemen kelas determination of regulation in the room ini guna mendukung terciptanya keberhasilan tersebut. Penerapan manajemen kelas ini tidak bertujuan untuk membatasi gerak siswa, melainkan sebagai penjelas perilaku mereka yang mengarah pada visi dan misi kelas. Lebih jauh dari itu, manajemen kelas ini juga merupakan syarat bagi terciptanya kelas yang baik, karena berfungsi sebagai pengatur kelas agar siswa dapat belajar dengan nyaman dan guru pun mengajar dengan baik. Oleh karena itu, dalam melaksanakan manajemen kelas ini, seorang guru tidak boleh menjadi hakim yang berhak menentukan segalanya, karena peraturan kelas harus dibuat berdasarkan kesepakatan semua siswa. Namun, apabila dalam penetapannya ada beberapa siswa yang tidak setuju, maka seorang guru harus tegas dalam mengambil suatu keputusan dengan tetap mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya. Lalu yang selanjutnya ada manajemen kelas beginning of effective teaching atau permulaan pengajaran yang efektif. Permulaan pengajaran yang efektif merupakan bagian terpenting dalam pengelolaan kelas, karena siswa akan mempelajari sikap, perilaku, dan kebiasaan yang harus mereka terapkan di sekolah setiap hari. Maka dari itu, sangat penting bagi guru untuk melaksanakan manajemen kelas beginning of effective teaching, guna memperkuat keyakinan para siswa bahwa kesuksesan belajar itu harus dikejar. Semangat belajar siswa masih sangat tinggi dan terjaga dengan baik, sehingga dapat dikatakan bahwa permulaan pengajaran yang efektif dapat menjadi kunci bagi kegiatan belajar mengajar yang sukses.
Keberhasilan dalam melaksanakan manajemen kelas ini bergantung pada kemampuan dalam menerapkan strategi pengajaran yang efektif. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa pengajaran merupakan sarana yang dapat membantu siswa memperoleh informasi, ide keterampilan, cara berpikir, dan cara-cara belajar sebagaimana mestinya. Di sisi lain, pengajaran merupakan upaya untuk mengajarkan sesuatu hal kepada siswa. Maka dari itu, kita harus menyesuaikan dengan kondisi seberapa jauh siswa dapat menyerap dan memahami materi pelajaran yang diajarkan. Kegiatan pengajaran merupakan inti dari kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Itulah sebabnya, dalam kegiatan belajar mengajar, siswa berinteraksi dengan guru sebagai penyaji sumber belajar, tetapi berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang mungkin digunakan untuk mencapai tujuan pengajaran. Manajemen kelas yang terakhir yaitu ada manajemen kelas study groups atau kelompok belajar. Manajemen kelas study groups merupakan salah satu manajemen kelas yang bisa diandalkan untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait materi pelajaran. Selain itu, manajemen kelas ini juga difungsikan untuk menunjang kemampuan siswa dalam belajar. Sebab di dalam kelompok belajar siswa diajarkan untuk saling bertukar pikiran dan berdiskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul terkait materi yang diajarkan. Pada dasarnya ada banyak sekali kelompok belajar yang bisa dibentuk di dalam kelas. Namun yang paling sering digunakan dalam strategi mengajar selama ini adalah kelompok kooperatif kecil, kelompok kooperatif heterogen, dan kelompok pasangan siswa. Tentu saja setiap jenis kelompok belajar memiliki kelebihan dan kekurangan, namun semuanya tergantung bagaimana guru menggunakannya. Pembentukan kelompok belajar siswa dinilai efektif bila mana dapat memaksimalkan hasil belajar siswa dengan kemampuan dan minat siswa Sementara itu, di sisi lain, pembentukan kelompok belajar dinilai berhasil bila mana dapat membantu guru untuk menerangkan sekaligus menanamkan pemahaman terkait materi pelajaran kepada siswa. Formasi ruang kelas. Menurut Novan Ardiwiyani, terdapat beberapa bentuk formasi kelas yang dapat digunakan guru sesuai tujuan pembelajaran. Yang pertama, ada formasi tradisional, di mana formasi ini susunan bangku berderet ke belakang, cocok untuk metode ceramah, namun siswa di bagian belakang sering kurang diperhatikan. Yang kedua, ada formasi auditorium, yang mana formasi ini hampir sama dengan formasi tradisional, tetapi susunan ke samping sehingga semua siswa lebih mudah melihat guru. Yang ketiga, ada formasi chevron, di mana formasi ini berbentuk miring seperti huruf V, membuat interaksi guru dan siswa lebih intensif. Kemudian ada formasi U, di mana formasi ini memungkinkan guru berinteraksi langsung dengan semua siswa, sangat sesuai untuk diskusi, presentasi, dan kerja tim, tetapi kurang efektif untuk kelas besar. Selanjutnya ada formasi meja pertemuan, di mana formasi ini membagi siswa dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas bersama, dan selanjutnya ada formasi konferensi, yang mana formasi ini menggunakan meja panjang berbentuk persegi panjang, efektif untuk diskusi, debat, atau kuis. Selanjutnya ada formasi pengelompokan terpisah atau breakout groupings, di mana formasi ini membagi kelas ke beberapa kelompok kecil yang terpisah agar pembelajaran lebih fokus. Selanjutnya ada formasi tempat kerja, di mana formasi ini digunakan dalam laboratorium atau praktik, di mana setiap siswa bekerja mandiri. Selanjutnya ada formasi kelompok, di mana formasi ini membentuk kelompok memungkinkan diskusi antar kelompok dalam meja besar, namun berisiko membuat siswa bergantung pada anggota yang lebih pintar. Selanjutnya ada formasi lingkaran, di mana formasi ini mengatur siswa duduk melingkar tanpa meja sehingga interaksi lebih terbuka, meski kadang kurang efektif untuk pemberian tugas. Dan yang terakhir adalah formasi periperal, di mana formasi ini menempatkan meja di belakang kursi yang dapat diputar melingkar saat diskusi, sehingga fleksibel antara kegiatan menulis dan diskusi.
Dari setiap formasi yang di atas memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga guru perlu memilih sesuai dengan metode, tujuan, dan jumlah siswa. Yang selanjutnya ada peran guru. Dalam pengelolaan kelas, guru bertanggung jawab pada yang pertama, perencanaan pembelajaran, yang dimana guru tersebut harus membuat program tahunan, RPP, serta evaluasi. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, perbaikan, dan pengayaan. Yang ketiga, administrasi kelas, yaitu guru membuat absensi di dalam kelas, membuat dana tempat duduk, membuat daftar piket, serta membuat tata tertib di dalam kelas, juga membuat laporan hasil belajar pada murid tersebut. Yang keempat, ada penciptaan suasana belajar yang nyaman, tertib, dan menyenangkan agar siswa termotivasi belajar. Yang kelima, evaluasi, yaitu untuk mengetahui sejauh mana model-model pengelolaan kelas berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan pembelajaran yang dialami oleh murid-murid tersebut. Dalam mengimplementasikan model pengelolaan kelas, tentu saja guru menghadapi beberapa kendala. Kendala yang pertama adalah sulitnya siswa untuk masuk ke dalam kelompok. Jadi tidak semua siswa mau masuk ke kelompok yang ditentukan. Bahkan ada yang menolak sehingga pembelajaran kelompok tidak maksimal. Nah, solusinya, guru bisa memberi kesempatan siswa memilih kelompok sesuai minatnya, atau menggunakan strategi rotasi anggota kelompok agar tetap seimbang. Yang kedua, tidak semua siswa mudah diatur. Ada siswa yang cenderung sulit diarahkan sehingga bisa menghambat jalannya pembelajaran. Nah, untuk mengatasi hal ini, guru perlu menegakkan aturan kelas dengan konsisten, membangun komunikasi positif, dan memberikan motivasi agar siswa lebih kooperatif. Nah, kendala yang ketiga, guru sering kesulitan mengkondisikan siswa saat harus mengubah formasi tempat duduk secara mendadak. Nah, hal ini biasanya terjadi ketika siswa mulai jenuh dan proses pengaturan tempat duduk ini memakan banyak waktu. Nah, solusinya, guru bisa menyiapkan variasi formasi duduk sejak awal, misalnya dengan pola barisan, lingkaran, atau kelompok kecil, sehingga perubahan bisa dilakukan dengan cepat dan terstruktur. Kesimpulannya, pengelolaan kelas merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan dan penataan kelas yang baik akan membawa kepada hasil belajar peserta didik yang tinggi. Hasil belajar yang diperoleh sebanding dengan pengelolaan kelas yang dilakukan. Peran guru untuk menciptakan kelas yang nyaman agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik adalah menyediakan fasilitas, mengatur segala bentuk tata ruang baik itu tempat duduk sampai pada hiasan-hiasan ruang kelas. Selain itu, guru juga berperan sebagai organisator dan supervisor.